Assalamualaikum. Sendiri. Bang Zuma, alhamdulillah Bang Zuma. Apa kabar Bang Juma? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah milad sudah terlaksana dengan sukses. Alhamdulillah seru ya milad kemarin ya. Saya ketemu dengan Bang Dewa, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Ketemu dengan Bunda Nora. Kok bukan Bunda Nora yang dikasih? Ada juga Ustadz Sugi. Ada Yusuf PI. Alhamdulillah. Masya Allah. Yusuf PI itu kalau misalnya kita ketemu nih, Masya Allah ramah-ramah. Beliau ramah banget gitu. Walaupun kalau di Komal rada jaim ya. Kita nggak bisa naik, susah. Ya maklum lah. Karena kan dia memang mencari lawan PK. Ini saya mau tanya, sewaktu di Islam dulu, wudhu itu berapa rakaat gitu? 3. Oh, wudhu 3 rakaat. Ya. Oten-oten kayak gitu ya. Seru loh kemarin. Jadi sampai, saya kan tandang terlambat tuh. Karena istri saya ngelahirin, jadi saya bawa anak dulu dari bidan. Baru setelah itu, saya nyusul ke acara. Habis asar, pada asar tuh saya sampai. Saya nggak bisa itu ngedeket ke Gurunda Zuma tuh. Karena acara sudah mulai dan biasa ya Gurunda itu kan selalu di kerumun nih oleh teman-teman kita yang lain, apologet yang lain sampai ke beliau. Nah, saya nggak kalah akal. Begitu lagi pada rame, Gurunda kosong, nyelip saya. Nah, nyelip, ya tanuk dengan Gurunda, cipika-cipiki. Assalamualaikum. Sendiri. Bang Zuma, alhamdulillah Bang Zuma. Nah, tapi kita normal ya, karena kita Muslim, bukan kaum pelangi. Alhamdulillah seru. Nggak kalah serunya juga nih si MC-nya sempet nanya, nama ibu saya siapa? Saya jawab, oh nama ibu empok namanya Siti Aisyah. Saya bilang, ketawa dia tuh. Terus saya juga ketemu dengan sahabat karibnya MC kita, MC kita Mesaroh, yaitu AM Januari. Ketemu juga Sal. Saya juga ketemu Koton, ini spesial nih Koton. Koton tahun ini adalah pertama kali beliau itu berpuasa. Nih benar-benar mualaf. Saya juga ketemu, kalau sama Koton luar biasa ya, kita ketemu di sini. Koton ke rumah saya, kita main hujan-hujanan bareng ayah, bareng Gopur juga, terus bareng si Koko nih satu. Karena lama nggak Lagi nge-live ngumpul kan di aku. sini, besok kita mau minat, ada Koton tuh. Ada si Koko, ada Gopur, ada ayah. Kita habis main kuda, mau mana hujan ternyata. Terpaksa deh saya keramas. Kita puas main-main lah. Nah, besokannya baru kita ketemu, ada Bang Dian, ada Bang Aang, ada Gofur, ada Bang Greg, ada Bang Jibril, cuman nggak sempet saya record Bang Jibril. Jadi Bang Jibril langsung jalan gitu. Saya karena terlambat, saya sholat dulu. Nah, Bang Jibril udah jalan ternyata.
Seru deh pokoknya. Terus ketemu juga sama Naga Bonar. Gitu. Ada nih Bang Andi yang mengiringi Bang Naga Bonar. Jadi miswar. Terus juga ada si Luga. Nah, tapi saya datang juga udah pulang gitu. Terus ketemu sama Cina Sipit, tukang bakso. Bakso halal si David. Ingat lo udah mualaf lo. Udah muslim lo. Lo udah muslim lo. Ketemu juga dengan Ko Julius. Ketemu Bunda Atik. Pokoknya seru. Dia kena kasus apa sih? Dan dikembalikan lalu Biarin orangnya dibangun di nggak sadar. tempat lain. Kapan nyanyinya katanya? Sebenarnya itu Ditagih. hanya 1 hektar Ibu. Dijual cuma 1 hektar. Iya. Itu pun masih bisa nego hampir separuhnya. Mau balik Karena saya. pasarannya di situ. Live dulu sebentar baru mau balik. Tapi memang beliau keadaan meneruskan. Hah? Enggak lah, kan aku baru lahiran itu isu itu. Padahal kalau Tadi siang baru diambil dari bidan. dibayar sama orang sebelah. Ujungnya di bawah Bang Zuma, di sini kita habisin yuk. Iya, udah. Jadi ini ujung tumpengnya di bawah sama Gurunda Zuma. Ini kita habisin. Gurunda Suma mana Gurunda Suma? Ujung tumpengnya di bawah sama Gurunda, tumpengnya ditinggal habisin yuk. Tumpengnya di bawah, tumpengnya kita habisin yuk, kan gak ada yang jaga. Kan pusatnya ke sono kok ujung tumpeng no. Lah yang ujungnya doang. Nah, saudara-saudara, ada yang ingin saya tekankan di sini. Orang bilang gini ya, kemaksiatan, kejahatan itu ada karena orang-orang baik tidak peduli, gitu kan ya? Enggak juga. Jadi orang-orang baik tuh banyak yang bergerak. Tetapi mereka terkadang bergerak sendiri atau hanya sekelompok saja, tidak ada dukungan dari kita. Maka kita dukung. Nih, contoh, kami nih bergerak, API ya, terutama saya anggota biasa saja di API, bergerak menanggulangi pengubahan mindset umat Islam, pendangkalan akidah umat Islam, mengcounter para oknum oten yang suka memutarbalikkan fakta, dan juga menuntut dihilangkannya kata Allah. Enak aja, Allah itu Esa, kok disamain dengan Tritung kayak gitu. Nah, kita menuntut penghilangan kata Allah dari Bible. Taruhlah kita orang-orang baik, kita bergerak, dan kita sekelompok nih, kita satu komunitas, dan antum semua mendukung kami, maka API alhamdulillah luar biasa berjaya insya Allah. Jadi begitu saudara-saudaraku, kami pun di sehari-harinya kami itu, kami juga banyak kegiatan, termasuk juga Bang Zuma, juga Yusuf PI, juga Bunda Nora, juga ya ada Bang Ardi juga gitu kan, sekjen kita ya. Terus Ustadz Alif juga, keseharian kita punya keseharian, dan saya juga punya keseharian juga selain ikut di API. Terutama saya di Tionghoa Muslim Inspiration, saya itu membidangi dan mengkhusus bidang tentang bagaimana membina mu'alaf. Karena selama ini mu'alaf itu biasanya hanya disyahadatkan kemudian dibiarkan. Kalau beruntung ya disunatin. Beruntung lagi ya dikawinkan. Beruntung lagi ya dikasih modal. Yang paling beruntung adalah kesemuanya, termasuk pendidikannya. Nah, kami mencoba hadir untuk merangkul para mu'alaf. Kami didik pasca mu'alafnya mereka. Setelah mereka mu'alaf, kami didik. Kami tidak biarkan mereka itu kemudian dibiarkan saja tanpa belajar. Kami kasih ruang belajar, kasih tempat, kasih kurikulum. Dan alhamdulillah, ya seandainya lah kami berposisi orang baik, kami yang berjalan, banyaklah orang yang mendukung.
Makanya kenapa Tionghoa Muslim Inspiration sebagaimana juga api bisa berjalan. Kita bisa bergerak di dakwah kita. Dan saudara-saudaraku, program mu'alaf, program dari Tionghoa Muslim Inspiration yang lagi digalakkan ini adalah mu'alaf berdakwah. Kita sudah punya sekolah mu'alaf. Kita sekolahkan mu'alaf-mu'alaf di daerah yang ada sekolah mu'alaf. Kita bimbing mereka, kita perhatikan juga isi perut mereka, karena kita kasih sembako juga. Terus, kita juga mengunjungi daerah-daerah yang minoritas muslim. Dan insya Allah, bulan Oktober besok, saya beserta teman-teman yang bergerak di dakwah terutama dakwah mu'alaf, kita akan mengunjungi satu daerah yang muslimnya minoritas, bahkan dari satu desa itu ada 4 duku, satu duku belum mempunyai masjid sama sekali. Insya Allah kita di sana akan membangun sebuah tempat untuk mendidik. Kenapa? Karena di sana tidak boleh mendirikan masjid atau musola. Lihat depan. Ya, hasilnya nanti gimana? Oh iya. Siti Arjo. Muslimnya kurang lebih berapa persen, Tad? Insya Allah 7%. 7%. Dan ini ada di Jawa. Jawa Timur. Ya, di Jawa Timur. Karena memang jumlahnya masih sedikit. Tidak memenuhi syarat dari peraturan ketentuan 2 menteri untuk mendirikan tempat ibadah. Jadi yang kita bangun di sana, kita rehab di sana adalah satu tempat untuk mereka belajar. Nah, kalau untuk mereka belajar, untuk mereka kumpul, ngaji, itu no problem. Karena itu bukan tempat ibadah. Nun sewu Bapak Ibu. Nun sewu, kita walaupun beda tempat, tapi insya Allah hati ini setunggal. Satu hati saling doakan. Apa bukti kita saling doakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dalam kalamullah yang terkumpul dalam sebuah kitab yang bernama Al-Quran. Insya Allah kita akan bangun sana. Yuk kawan-kawan, gerakkan jarimu, gerakkan kakimu. Jarimu artinya dukung dakwah kami melalui rekening di sini. Dan juga gerakan kakimu yang ada di daerah Malang, hubungi saya. Nanti kita satu tim, kita akan ke tempat itu. Kalau bisa kita bawa oleh-oleh. Dan buat yang nggak bisa apa-apa, doakan kami. Insya Allah kami akan membawa kurang lebih 40 Al-Quran yang akan kita bagi ke para mu'alaf di sana. Dan Al-Quran terjemah ya. Alhamdulillah, ini Al-Qurannya. Ini terjemah. Kita berikan terjemah. Juga sumbangan dari teman di pondok. Ini dari netizen TikTok terjemah. Insya Allah kita akan bawa semua. Dan insya Allah akan secara bertahap kita akan berikan kepada para mu'alaf kita. Ada juga dari antum netizen TikTok yang mendukung kami, insya Allah. Memberikan 20 Al-Quran, mushaf Al-Quran terjemah. Insya Allah kita akan berikan ke sana. Kita akan berikan sebagian kepada mu'alaf-mu'alafnya dan sebagian kita akan taruh di tempat itu agar ketika mu'alaf yang belajar bisa membaca Al-Quran itu ketika mereka belum mempunyainya. Kenapa? Karena perkembangan mu'alaf di sana itu luar biasa. Bulan Juli kemarin ketika saya datang dengan HAI, TMI kerjasama dengan HAI, dan juga dengan Ustadz Endra Hubai. Nah, di sana itu baru ada yang mu'alaf baru 1 bulanan kayak gitu. Jadi ya mereka emang nggak bisa baca Iqra ya. Mereka juga nggak bisa baca Quran. Jadi apa yang kita kasih adalah terjemahan supaya mereka masih bisa membaca Al-Quran. Tujuan saya ketika mereka mengenang keimanan lama misalnya tentang Tritung, mereka kan tahu di Islam itu ada surat yang mengesahkan Allah, yaitu surat Al-Ikhlas. Nah mereka bisa buka tuh Al-Ikhlas, terjemahannya apa kan gitu. Jadi mereka bisa baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mereka bisa tahu itu. Sebab walaupun mereka tidak bisa Quran, tidak bisa baca Quran, tapi mereka bisa membaca terjemahannya. Dan ketika ngaji,
maka akan memudahkan untuk para asatis yang ngajar. Coba buka surat ini, ayat ke sini. Surat apa? Ar-Rahman ayat 1. Ya buka. Nih dibaca sama ustadznya ya itu. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Ayo siapa yang mau baca terjemahannya? Wah, asik tuh kayak gitu. Terus lagi dia bilang, "Ya udah, coba buka surat ini. Surat As-Saff ayat 1." Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ayo siapa yang mau baca terjemahannya? Saya Ustaz. Menyembahlah, bertasbihlah semua apa yang ada di atas bumi dan di langit. Gitu. Subhanallahi ma fis samawati wa fil ard wa huwal azizul hakim, dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Oke, ayat ke-6. Ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz nih baca. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Siapa mau baca terjemahannya? Oke, coba baca belakangnya. Oh, dan hai Bani Israel, berkata Isa. Hai Bani Israel, belakangnya apa? Belakangnya, aku membenarkan apa-apa yang ada di Taurat. Dan aku memberi kabar Rasul penutup setelahku yang bernama Ahmad. Nah, nyambungnya. Kalau misalnya ada roh penghibur di Bible dan ada Ahmad di surat As-Saff. Wah, asik tuh kan kayak gitu. Jadi, setiap mu'alaf target saya, one man, one Quran terjemah. Ketika mereka sudah bisa baca Quran, one man, one Quran terjemah, and one Quran only. Gitu. Jadi nggak ada terjemahannya insya Allah. Teman-teman, dukung kami selalu ya. Dimanapun kami berada, maupun kami lagi berada di api, yuk dukung kami. Dan ketika kami live, like, tap layar, dan share. Oke? Ya, terserah mau give mau enggak terserah. Dan ketika kami di YouTube, like, share, and subscribe. Oke. YouTube saya ada di channelnya Aziz Lu Ketua Tionghoa, Ketua Mu'alaf. Nanti dicari. Ada tuh YouTube saya. Setelah kita share dan kita akan kabarkan ke dunia bahwasannya di sisi Jawa, di sisi Sumatera, di sisi banyak tempat, bahkan di luar negeri ini banyak muslim-muslim yang masih minoritas, dan kita kabarkan juga kepada dunia, ini loh kami, ini loh kita, sebab kami didukung sama antum menjadi kita. Kalau kami yang di depan berarti. Inilah kami, inilah kita yang peduli terhadap saudara-saudara muslim kita, yang kita sambangi mereka ke daerah-daerah mereka yang mereka minoritas. Dan kita berikan pendidikan kepada mereka. Kita siapkan tempat untuk mereka belajar. Kita siapkan kebutuhan mereka untuk belajar. Dan Iqra, Al-Quran, dan juga ustadznya, jangan salah. Dan insya Allah kita akan utus ustadz yang digaji untuk membelajar mereka. Kenapa? Karena kalau misalnya ngandalin dari kita yang masih juga bekerja, mereka tidak akan mendapatkan pendidikan yang intensif. Dan kita memerlukan ustadz yang fokus untuk belajar. Supaya fokus untuk belajar dan mengajar. Nah, untuk mengajar ya ustadznya, untuk mengajar. Keseleo tadi. Supaya ustadznya fokus mengajar mereka di sana, maka mereka harus ada transport, dan untuk mengganti waktu yang biasanya mereka gunakan untuk cari nafkah, kita harus gaji mereka. Dari mana itu? Dari kami dan dari antum. Artinya dari kita. Kita akan wujudkan pendidikan yang intensif dan terstruktural serta kontinu alias istiqomah untuk mereka. Kita bersama pasti bisa, insya Allah. Dan ingat, tahun depan kalau milad, moga-moga saya bisa hadir ya. Kalau saya nggak kenal, disapa, saya nggak sombong kok, insya Allah. Tanya yang kemarin udah kenal sama saya, si Dewa nih, nabrak saya nih. Nah, jadi Bang Dewa tuh begitu datang langsung nabrak saya. Ya, kita gerakan jari, kita gerakan langkah,
kita angkat tangan dan gerakan mulut, kita saling berdoa, saling dukung. Ingat, tidaklah orang baik yang bergerak di depan. Ada orang baik yang bergerak di depan. Yang bergerak di depan ada. Tidaklah orang baik yang bergerak di depan itu bisa sukses dengan cepat tanpa kita dukung. Artinya, kita harus bersatu dengan kemampuan kita masing-masing. Salam dari saya, pembina mu'alaf, juga apologet Islam, juga mu'alaf yang sudah menjadi mukallaf, juga saudara kalian. Aku walaupun sipit adalah saudaramu, saudara seiman. Saudara-saudaraku, bismillah. Fa'idha azamta fatawakkal Allah. Yuk kita berazam didik saudara-saudara mu'alaf kita. Jangan cuma disahadatin, tapi kita didik, kita perhatikan bagaimana keadaannya, keluarganya, dan juga sisi advokasinya juga. Dan istiqomalah kita berada di belakang mereka untuk membentengi mereka, untuk menyokong mereka. Kami dari Tionghoa Muslim Inspiration mengucapkan jazakumullah khair atas dukungan Anda selama ini dan insya Allah yang kedepannya. Moga-moga ini menjadi saksi di akhirat untuk kita mendapatkan ridho Allah dan ini menjadi pintu untuk mendapat ridho Allah. Salam dari kami para pembina mu'alaf Indonesia yang bekerja sama dengan TMI pula dalam membina mu'alaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, wa Isa au Yesus Rasulullah.